Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan fisika. Kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Tapi sebelumnya ini kita perhatiin dulu gambar di layar ini ya. Itu ada gambar air terjun. Air terjun. Kemudian ada gambar banjiran ya, ini sedang banjir dan anak bermain. Kemudian ada lagi gambar yang cukup indah, ini air mancur ya, air mancur yang berwarna-warni, ini bisa bergoyang ini ya. Nah, ketiga gambar tadi kalau kita perhatikan itu ada 3 macam gerakan aliran fluida. Dalam hal ini adalah air ya, ini fluidanya kita ambil air ya. Yang pertama tadi air mengalir ke bawah. Nah, ini air terjun. Yang kedua air mengalir mendatar. Nah, ini air banjir bergerak mendatar. Kemudian yang ketiga ini air mancur dari bawah ke atas ya. Mancurnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, inilah 3 pergerakan fluida yang nanti kita akan bahas ya. Kita mulai pertemuan pertama. Siap. Nah, itu ya. Ya. Kita beri judul fluida dinamis ya pertemuan kali ini. Ya. Fluida dinamis yang kita bicarakan di sini kita batasi ya. Fluida yang ideal. Fluida yang ideal yang kita batasi fluida yang ideal. Makanya ini ada ciri-ciri fluida ideal. Yang tidak ideal tidak kita bicarakan. Cirinya apa? Yaitu aliran fluida tunak, steady. Artinya apa? Artinya itu kelajuannya tetap ya, tidak cepat kemudian pelan, cepat pelan, itu enggak, steady, itu kecepatannya konstan. Kemudian yang kedua, aliran fluida tak termampatkan, incompressible. Artinya apa? Artinya kalau kena tekanan fluida itu tidak semakin mengecil volumenya ya, tidak berubah untuk yang tadinya volumenya besar jadi kecil, itu tidak, nih di sini tidak ya, compressible, tidak berubah apabila mendapat tekanan gitu. Kemudian yang ketiga, aliran fluida tidak kental ya. Nah, ini yang kita bahas di sini, cairan nanti yang tidak kental ya, paling kita bahas air nanti ya, yang tidak kental seperti oli itu enggak ya. Kemudian yang keempat, aliran fluida itu berupa garis lurus, streamline, garis lurus. Nah, ini garis lurus seperti ini, lurus, yang pinggir tetap di pinggir, yang di tengah tetap di tengah, yang di bawah tetap di bawah, kecuali ini pas ada belokan ya, ini ada pipa yang mengecil. Nah, itu seperti ini, tetap yang di atas tetap di atas, yang tengah-tengah, yang bawah-bawah gitu. Ini pipanya mengecil ya, dari A1 sekian, A2 sekian, mengecil.
tapi tetap teratur ya, tetap teratur. Kemudian ada istilah debit ya, debit bukan debit ya, debit itu istilah di bank tuh ya, debit fluida. Apa itu debit? Debit fluida adalah banyaknya volume fluida yang mengalir dalam suatu penampang. Apa itu? Ya pipa bisa, sungai bisa, bendungan bisa. Bendungan kan ada lubang airnya, itu ada buangannya itu. Nah itu persatuan waktu. Nah, alatnya apa yang digunakan untuk mengukur, namanya flow meter. Nah ini hasil pengukuran dengan menggunakan flow meter akan menghasilkan sebuah nilai yang disebut flow rate, yakni debit dengan satuan liter per house, liter per jam ya. Begitu cara menghitung debit air. Nah, ini cara menghitung manual nih ya. Ini ada sumber air yang akan kita ukur ya. Ini boleh ini pump ya, PDAM nih, atau apa aja lah yang bisa seperti ini. Kemudian kita wadai ember yang atau wadah yang sudah diketahui volumenya. Jadi awal mulanya kita siapkan stopwatch. Jadi saat awal itu stopwatchnya diceklik ya, dari 0 ya sampai bersamaan dengan keran dibuka. Jadi keran dibuka, stopwatch diceklik 0, kemudian terus saja sampai penuh. Itu waktunya berapa. Nah, kalau embernya udah penuh diklik lagi. Nah berarti debitnya berapa. Nah ini debitnya adalah volume aliran dibagi waktu tadi, yang stopwatch tadi. Volumenya mana? Volumenya ini ember, waktunya stopwatch. Ini simbolnya Q, simbolnya V besar, simbolnya T ya. Jadi volume itu V besar, kalau V kecil itu kecepatan ya. Begitu. Kemudian ini ada konversi satuan ini ya. Ini harus tahu juga ini. Jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik dan seterusnya ya. Begitu, ini udah familiar kayaknya. Kemudian yang satuan volume ya, ini agak belum hafal nih mungkin ya. 1 liter 1 diameter kubik, 1 diameter kubik 1000 cm kubik, 1 cm kubik 1 juta mm kubik, 1 mm kubik 0,001 meter kubik, 1 cc sama 1 ml ya. Sering kita dengar 1 cc darah misalnya, 1 ml atau 1 cm kubiknya, ini kurang kubik ya. Nah sekarang kita coba-coba. Nah ini keterangannya ya, debit tadi udah dibahas ya, rumusnya V per T sudah ya. Nah, atau ini rumus lain nih, A kali V. A itu luas, ini keterangannya ya. Q itu debit, sudah ada sini ya, satunya meter kubik per sekon. A itu luas penampang meter kubik, meter persegi. Kemudian V itu volume meter kubik. Nah, V yang ini kecepatan. Ini beda ini, V besar V kecil. Yang T ini adalah waktu. Nah, sekon ya. Begitu. Nah, ini ada soal ya. Jika diketahui debit air yang mengalir melewati selang adalah 1,2 meter kubik per detik, itulah berapa meter kubik air yang mengalir melalui selang tersebut dalam waktu 60 detik. Nah ini penjelasannya, ini debitnya atau Q-nya itu 1,2 meter kubik per detik. Ini waktunya 60 detik ini. Nah ini harus sama, ini detik, ini detik. Kalau nggak sama dikonversi, disamain. Makanya tadi ada konversi waktu, itu gunanya untuk ini nggak boleh tidak sama, ini detik harus. Rumusnya apa? Nah ini V sama dengan Q kali T. Ini V besar ya, V besar harusnya ini.
Q-nya 1,2, T-nya 60, jadinya 72 meter kubik. Begitu. Ini contoh soal gitu ya. Itu contoh saja itu. Nah, kemudian sekarang berikutnya asas kontinuitas. Apa itu asas kontinuitas? Yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak ajik ya, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama. Nih rumusnya, debitnya sama, Q1 sama dengan Q2. Nah, Q itu kan A kali V ya, kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, begitu gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya, ini contoh ini, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di bawah ini ya. Ini pipa ini panjang sono sebenarnya, ini juga panjang ke sana nih ya, tapi nggak mungkin kan kita gambar panjang kan, ini gambar suplikannya aja. Ini bukan botol yang jelas, ini peralon sana jauh ya. Jika luas penampangnya itu A1 nya 10 cm persegi ini ya, A2 4 cm persegi dan lajunya 4 meter persegi, maka besar V1 adalah ini. V2 itu mana? Ini V2 ini ada gambarnya nih. V2 itu adalah kecepatan air atau cairan yang berada di pipa yang kecil ini ya. Kalau V1 itu besar. Gitu. Rumusnya tadi ini ya, A1 V1 A2 V2. Ini A1 V1 A2 V2, masukin A1 itu 10, A2 V1 belum tahu, ditanyain. Kemudian A2 itu 4, V2 juga 4. 4 kali 4 16. V1 belum tahu, tulis saja belum tahu. Nah, akhirnya V1 sama dengan 16 bagi 10, 1,6. Nah, gitu ya. V1 lebih rendah kecepatannya, 1,6. V2 lebih tinggi, ini 4. Jadi yang luas lebarnya itu besar, ini penampangnya besar ya, itu gerakan airnya lebih lambat. Yang kecil besar, makanya kalau nyirami itu kita bumpet, tujuannya biar lubangnya kecil, biar jangkauannya jauh, kecepatannya tinggi kan gitu. Nah ini rumusnya. Kemudian teorema Torricelli ini, kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H1 di bawah permukaan atas, di bawah permukaan atas itu maksudnya gimana? Di bawah permukaan atas fluida, ini permukaan atas kan fluida ini. Nah ini kan lubang yang terletak pada jarak H1 ini di bawah, ini kan di bawah ini. Di bawah apa? Di bawah permukaan atas ini. Nah kan gitu. Dalam tangki sama seperti kelajuan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H1 ini. Ini rumusnya. Nah ini V sama dengan akar 2GH. Nah hanya satu nih ya. Yang ini jarak X ini 2 akar H1 kali H2. Contoh aja. Nah ini ada tangki gitu ya, ini tingginya 120 cm, ini totalnya ini ya, tinggi air ini ya. Sedangkan tinggi lubang dari tanah itu 40 nih, 40. Pertanyaannya, hitung kecepatan air saat keluar dari tangki, kemudian jarak jatuhnya air. Nah ini diketahui H totalnya 220, H2 nya 40 ya, H1 nya ini di 80. Ditanyakan V dan X. V akar 2GH, 2 kali 10, G nya 10, hanya 0,8.
karena jadiin meter ya. Ngapain jadiin meter? Karena G nya satunya meter per sekon kuadrat, jadi harus sama. 0,8 kali 10 itu 8, 8 kali 2 16, akan 4. Yang B X sama dengan 2 kali H1 H2. Nah gitu ya. H1 nya 0,8, H2 nya 0,4, jadi 0,32. 0,32 itu sama dengan 4 kali 0,8. Nah gitu. Kok 4 lagi nih gimana nih? Nah ini 4 tuh kalau di akar kan 2 kali 2 kan 4. 0,08 itu kalau ditulis 8 per 100 kan juga bisa kan. Nah tujuannya apa? Tujuannya bisa di akar nih. 100 akar 100 kan 10 nih, keluarin nih. Di bawah itu berapa? Jadi 4 per 10 akar 8, 0,4 akar 8 begitu ya. Begitu. Terima kasih. Silakan dikerjakan itu latihannya. Yang mau tanya boleh tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.